apalagi belajar. Ya, ya jadi itu ya. Maka khusus untuk pertemuan Ramadan ini nanti mungkin kita akan bahas fikih-fikih praktis. Ini fikih ibadah, fikih puasa, fikihnya wudhu, fikihnya sholat, gitu ya. Kalau bahas tentang apa namanya, nahwu kok paling sebagian saja, karena anak sing awal, anak sing wis seperti ini, terus pintar, nanti kita sulit mengidentifikasi kemampuan kalian. Maka lebih enaknya nanti kita bahas fikih saja. Sudah ada belum materinya sebelumnya, mungkin dari Pak Ilman atau siapa? Fikih belum ada ya. Nah, kita niati hari ini untuk belajar fikih. Bukan bahwasanya belajar fikih satu bab fikih ya, itu lebih baik daripada sodakoh atau infak emas seberat gunung Uhud. Tahu gunung Uhud di mana? Di mana dia? Gunung Uhud itu adalah salah satu gunung yang berada di Makkah sana, Saudi Arabia sana. Gunung Uhud itu tempat terjadinya perang apa? Perang Uhud. Namanya Gunung Uhud. Tentu gunung itu beratnya berapa ton? Taufik? Tidak tahu ya. Ya bertonton. Pak Ilman nanti kan mungkin tidak bisa mengukur tingginya berapa, terus lebarnya berapa, kira-kira bisa nggak berarti ditentukan beratnya berapa ton. Belajar fikih satu bab itu lebih baik daripada kita sedekah emas seberat gunung Uhud. Kita sedekah emas 1 gram aja mungkin. Tahu eman ya, itu apa eman itu? Eman itu ya apa eman bahasa Indonesia? Eman apa? Pas mobil mahasiswa ya. Apa? Eman itu ya berat, apalagi sebenarnya Uhud. Nah, itu dikalahkan dengan hanya belajar satu bab ilmu tentang fikih. Karena dengan belajar itu akan lestari hukum-hukum Allah. Lestari itu akan terus berjalan hukum Allah. Ada lagi yang mengatakan hanya belajar 1 jam, tolabul ilmi sa'atan afdalu min alfi raka'atin. Satu jam belajar itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah 1000 rakaat 1 kali saat sholat itu. Terawih 20 aja sering orang istirahat duduk apa Yazid apa Taufik yang terawihnya udah mantap itu 1000 rakaat. Itu kalau enggak orang yang waliullah mungkin ya sulit kalau salah 1 kali 1000 rakaat. Pernah Sayyid Zainal Abidin itu 1000 rakaat pernah itu malam itu. Kalau kita tangan lamun haihata atau banget, tidak mungkin lah kita 1 rakaat, kecuali diakumulasi dari sejak kecil sampai dewasa baru bisa 1000 rakaat. Tapi kalau satu masa 1 kali misalkan 1 malam 1000 rakaat, kita ya nunggu lah enak gagak berwarna putih, nunggu kalau sudah ada gagak berwarna, ada nggak gagak berwarna putih? Nggak ada. Makanya itu digantikan dengan apa? Kalian duduk di sini, duduk mencari ilmu. Maka diniati hari ini kita niat mencari ilmu, talabul ilmi. Ya. Karena ini bertepatan dengan bulan puasa, bulan kita melakukan puasa, maka untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang fikih puasa. Secara definisi, apa itu puasa itu? Nah, itu secara bahasa menahan. Secara definisinya syara fikih itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari hari dari fajar sotik. Nah,
Beda ya. Apa bedanya terbitnya matahari dengan fajar sodik? Kalau terbitnya matahari, ya matahari muncul. Kalau fajar itu cuma cahayanya saja yang muncul, cahaya matahari. Tapi kalau tulul fajri atau apa namanya, nanti terbit itu matahari sudah kelihatan. Nah, mulai dari fajar itu sampai tenggelamnya matahari, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu rukunnya cuma itu aja. Rukun puasa itu niat dan menahan dari hal yang membatalkan puasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu aja, cuma 2 rukunnya. Dan enak, puasa yang menengahnya poso. Beda dengan ibadah yang lain. Ibadah lain maca Quran yo asli kesel maca. Salat kesel ya. Gini. Untuk puasa enggak, karena memang terus puasa ya. Maka tidak makan apa-apa itu sudah puasa. Enak, maka pahala puasa itu nanti yang Allah yang langsung mengajar. Yang beri pahala itu langsung Allah, yang menilai pahalanya berapa. Oh ini 700, ini 100, ini langsung Allah. Nah, salah satu ibadah yang menilai atau yang memberi pahala itu langsung Allah ya puasa itu. Puasa. Kemudian tadi itu definisinya dan rukunnya ada 2, apa? Niat di malam hari, kemudian apa? Menahan puasa dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Untuk puasa Ramadan itu niatnya wajib di malam hari. Wajib di malam hari, namanya ibyatul niat atau mabit. Mabit itu yang melaksanakan di malam hari niatnya. Itu niat ya, di malam hari. Selainnya puasa Ramadan itu boleh di siang hari. Ya kan kalau sunat Senin Kamis. Cuman malamnya tidak niat karena tidak pengen puasa. Terus pas jam 8 mau sarapan tidak ada yang masak sehingga percuma di ini sarapan dong, tidak ada sarapan akhirnya tak niati poso saat itu juga. Poso sunat Kamis, Senin Kamis itu boleh. Selama tadi ketika pagi belum apa-apa ya, belum minum, belum mantermen, itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan harus di malam hari niatnya. Dan niatnya sangat simpel. Saya niat puasa Ramadan besok cukup. Fardu Allah Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan ketika di malam Ramadan orang itu sahur itu sudah dikatakan niat. Kenapa? Tidak mungkin sahur untuk puasa yang lain kan, itu juga sudah dikatakan bisa niat. Sangat mudah niatnya itu. Tapi yang genep ya itu nawaitu somahudin an adai fadi sahri Ramadona hadis sanata. Ramadona berarti hadis sanata. Kalau Ramadoni hadis sanata. Boleh dibaca dua wajah. Kalau Ramadona hadis sanata, kalau Ramadoni hadis sanata. Karena dimudahkan. Itu ya, itu niatnya puasa dan kapan dilaksanakan di malam hari. Mulai dari maghrib itu kan sudah malam tuh. Hitungannya malam itu sejak maghrib itu sudah malam. Niat itu. Kemudian apa saja hal-hal yang batal puasa? Ada berapa? Ini ada yang sudah tahu, ya kan? Ada yang mungkin ya agak-agak lupa ingat, ada yang belum tahu sama sekali. Mungkin bisa menyebutkan ada berapa hal-hal yang batalkan puasa? Makan, minum, apa? Makan minum itu diwakili dengan memasukkan sesuatu ke dalam 9. Oh 9 kemen mas mobil. Apa saja 9 itu? Telinga. Itu 1 telinga. 2 telinga, 1 mulut, hidung, maluan 2, 5. Kurang 4 kaki. Apa kaki jaga kakimu? Cuma 5 Mas Nobel, enggak 9. 9 tuh apa, lubang apa?
Oh yang dua-dua, iya kalau dua-dua. Tapi yang sudah melengkapi telinga itu otomatis dua, hidung otomatis dua lubangnya. Itu ya. Jadi ada pertama apa yang membatalkan puasa? Memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang. Maka itu ya mulut, dua telinga, hidung, kemaluan belakang dan depan. Itu berarti itu sudah mewakili makan, mewakili apa nih? Mau permen, asalkan masuk ke dalam ya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana? Tapi ada batasannya ya, ada batasannya. Apa batasannya? Kalau misalkan kita berkumur ketika wudhu itu termasuk memasukkan ke dalam mulut atau bukan? Artinya memasukkan yang dikatakan batal atau bukan? Bukan. Berarti kudu sing sampai masuk ke dalam. Jadi kalau cuma berkumur ya, terus sampai lepeh itu tidak batalkan puasa. Atau sampai masak misalkan. Masak takut rasanya tidak karuan, tidak ngalor dan ngidul, akhirnya diicipi, itu boleh asalkan jangan ditelan ya. Baru dicipi dilepas dan penaan kemudian dicipi oleh telung sendok telan ya batal puasanya. Baru dicipi dilepas lagi, artinya kan cuma merasakan kurang apanya atau enak sudah belumnya itu boleh tidak batalkan puasa. Apalagi masalah untuk suaminya kan ya iman kan, suaminya sing ganteng-ganteng maksudnya masaknya asin kan, nyapa bujuku kok masaknya asin itu. Ya kan harus di apa namanya dirasakan, dicipi. Masa kalau takut tidak enak rasanya dicipi. Nah itu tidak batalkan selama tidak masuk ke dalam ini atas bawah. Kalau cuma di lidah itu tidak apa-apa. Buat teman batal enggak? Ya selama tidak telan, nah, tidak batalkan puasa. Tapi ya makruh karena apa itu membahayakan. Artinya risiko untuk ketelan. Dolanan mood es krim juga tidak batal asalkan tidak ditelan, tapi ya risiko itu apa? Kenaan lali ketelan apa nih? Ya, itu tidak batalkan asalkan tidak telan ya. Kemudian menelan ludah batal enggak? Enggak, selama 3 syarat. Ludahnya sendiri. Nah, bukan ludahnya orang lain. Kalau dari orang lain batal, artinya ludah sendiri. Dan orang lain gimana? Ya tidak mungkin sampai lidah yang tengah dilihat, enggak kan suami istri misalkan berciuman akhirnya lidahnya ketukar baru batal karena lidahnya orang lain. Terus lidah apa ludah bukan lidah, ludahnya tadi masih pada tempatnya, belum berpindah ke yang lain. Misalkan ludahnya sampai di bibir ini, terus dia ambil lagi sampai pipi apa sedang misalkan, itu batal. Kenapa? Ludah sudah keluar dari tempatnya. Atau kalian misalkan ini corak tadi ya, apa namanya ngumpul dari ludah nang gelas misalkan, terus di kulkas terus diminum lagi. Walaupun udahnya sendiri batal, kenapa? Sudah keluar dari tempatnya. Misalnya 3, pertama apa? Udahnya sendiri belum keluar dari tempatnya. Udah mana ya? Ini sekitar sini itu tempat udah. Yang ketiga apa? Udahnya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Tidak bercampur dengan es krim, tidak bercampur dengan apa? Tidak bercampur dengan apa? Selilit atau selilit? Apa namanya? Sisa makanan di gigi itu loh ya. Pagi-pagi misalkan malamnya sahurnya pakai ayam sing wis tuwek kan. Sehingga kan ulet selilite nang gigi, terus siang-siang sampean nelan ludah. Di ludahnya itu ada sisa makan tadi, ya batal puasanya. Kenapa? Ludahnya bercampur dengan sesuatu. Riak itu kan sudah di dalam rasanya, pelan lagi gitu kan. Udah tapi udah di luar misalkan tuh. Kalau dia nyatu dari hidung ya, kan terkadang ada yang dari pangkal hidungnya Itu kan masih di dalam.
Tapi mungkin yang sudah dikeluarkan lagi itu tidak boleh, kan dikeluarkan di sini di mulut, ada di luar ini, terus dikeluarkan lagi itu semua sesuatu yang sudah keluar. Kemudian untuk hidung, ya, misalkan batasan yang batalkan puasa itu yang ketika kena air sakit itu loh ya. Jadi ketika kalian wudhu, masukkan aja hidung, cuma gini aja, tidak apa-apa, tidak batal. Tapi kalau sampai disedot terus sampai pusing itu baru batal. Kenapa? Masuk ke dalam. Batasannya kalau orang Jawa namanya janur irung. Itu ketika sudah air masuk ke lebih sing membuat kita pusing itu loh ya. Itu batal. Tapi kalau cuma sekedar gini toh, tidak batal. Telinga, sampai mana batasnya membatalkan puasa kalau memasukkan ke telinga? Ya ke dalam. Dikatakan luar itu telinga yang masih bisa disentuh oleh jari-jari. Nah kan gini, ini masih dikatakan luar, kenapa? Masih bisa disentuh oleh boleh, tidak apa kalau gini aja. Kalau sudah pakai sesuatu misalkan tembak atau apa namanya bulunya ayam, kalau orang bulu ayam itu gini-gini kan, itu sudah masuk ke dalam, itu membatalkan puasa. Tapi kalau masih gini, masih dikatakan luar, ini belum dalam. Terus misalkan kemaluan, apa namanya, cawi itu kalau dijini sampai masuk ke dalam, misalkan gini, itu yang membatalkan. Maka cawi kudune pakai apa namanya, telapak tangan, bukan gini, telapak tangan. Ini masih dikatakan tadi ini tidak apa-apa. Yang sudah misalkan satu gaji terus masuk ke dalam, itu baru masuk membatalkan puasa. Ya. Terus berkumur, misalkan berkumur itu kan tidak batalkan puasa. Kalau misalkan terjadi ketika berkumurnya itu pas wudhu, itu kan disunahkan kan berkumur ketika wudhu. Terus misalkan ada namanya kaget, anak orang mercon, dua akhirnya ketelan, tidak sengaja ketelan, itu tidak apa-apa. Tidak sengaja lah ya, jangan berkumur terus disengaja telan. Beda lagi dengan kalian misalkan umut permen terus dijokok-jokok nih, akhirnya ketelan, itu batal. Kenapa? Bedanya apa? Kalau berkumur itu sesuatu yang dianjurkan, ketika wudhu kan dianjurkan berkumur. Oh, suatu ketika bedek terus akhirnya ketelan, tidak batal. Terus makan permen atau membuat es krim misalnya, terus kalau kau dijokok akhirnya ketelan, itu berarti kenapa? Makanan itu pun tidak dianjurkan itu ya, bedanya itu. Apalagi tentang masukkan ke dalam lubang itu ya. Terus bagaimana dengan misalkan mata, tes mata itu batal enggak? Enggak, kenapa? Tes mata itu kan tidak masuk ke dalam, tidak masuk, tidak ada lubang yang sampai menurut ke dalam. Maka yang batal itu cuma hanya lubang yang sampai menurut ke dalam. Hidung itu kan sampai ke dalam, telinga,